Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita selalu mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa iman dan takwa, sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang tentunya patut dan wajib untuk kita jadikan sebagai tauladan kita. Bagaimana tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ketahui banyak sekali hal-hal yang beliau contohkan kepada kita. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita memakai sandal, kita mulai dengan kaki kanan dulu. Bagaimana cara kita makan dengan duduk tangan kanan dan mengucapkan basmalah sebelum kita memulai makan. Serta banyak sekali contoh-contoh dari Rasulullah Muhammad SAW yang patut untuk kita contoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai kultum menjelang berbuka puasa pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ainun Najib, guru dari SD Negeri 1 Yungyang, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi kultum tentang kisah taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, sebagaimana yang telah saya ucapkan di dalam muqaddimah sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang mewahyukan kepada malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan kita manusia sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa sebagai pendamping dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan keduanya di dalam surga dan diberikan kebebasan untuk menikmati apapun yang ada di dalam surga kecuali satu, yaitu buah kuldi. Kemudian karena rasa iri dari iblis yang merasa bahwasanya dirinya adalah makhluk yang diciptakan dari api, diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam, dan iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala
dari surga, kemudian menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 20, yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia memang senang kamu berdua menjadi malaikat, kecuali karena dia memang tidak senang kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya iblis begitu halus membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga keduanya terjerumus di dalam godaan iblis dengan memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana taubat dari Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak langsung merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang benar, dirinya adalah orang yang tidak pantas untuk diturunkan ke bumi. Tetapi Nabi Adam langsung mengakui segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami, telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Kau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan Nabi Adam, mulai dari diciptakan kemudian masuk ke dalam surga hingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga, kemudian Nabi Adam alaihissalam bertaubat, kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah bersegera dalam bertaubat. Nabi Adam tidak menunggu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langsung mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah mengakui tentang kesalahannya. Yang dilakukan oleh Nabi Adam, dia percaya dan dia mengetahui bahwasanya apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Memakan buah larangan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam langsung mengakui bahwasanya itu adalah hal yang benar-benar salah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya di dalam bertaubat kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Ghafur, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun setiap taubat dari hamba-hambanya. Maka kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pelajaran dari Nabi Adam alaihi salam, ketika kita bertaubat kita juga harus meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun.
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa yang kita lakukan jika kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hal yang perlu kita ambil pelajaran dari taubat Nabi Adam alaihissalam adalah ketika kita bertaubat, kita harus berjanji di dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Karena janji ini adalah sebuah kekuatan di dalam diri kita untuk membuat kita senantiasa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari taubat Nabi Adam alaihissalam adalah bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk mengakui dan menyadari kesalahan yang telah kita perbuat, kemudian kita mampu mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita ketahui banyak sekali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah taubat Nabi Adam alaihissalam adalah kita senantiasa harus selalu bersabar terhadap apa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam proses taubat kita. Bagaimana kita mengetahui ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke bumi, Nabi Adam senantiasa bersabar dan percaya bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Sehingga Nabi Adam terus bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datanglah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum menjelang buka yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita menjadi hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap apa kesalahan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.